Halo pemirsa Anton Win Channel ID, kembali lagi di Anton Win Channel ID. Tema kali ini membahas tentang kehebatan bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi bahasa resmi di konferensi umum di persidangan UNESCO. Di sisi lain, bahasa Melayu Malaysia juga ingin menjadikan bahasanya diakui oleh UNESCO. Namun, itu semuanya sangat sulit, karena bahasa Melayu Malaysia mendompleng kehebatan bahasa Indonesia yang dipertuturkan kurang lebih 275 juta. Saksikan video yang satu ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum semua, saya Vivi Risha, dan Risha asalnya emang dari Brunei, tapi emang berbakat ya dalam ngomong bahasa Indonesia, alhamdulillah, agar ya kalian lebih mengerti, karena kebanyakan orang Indonesia gak bakal ngerti bahasa Brunei kayak gimana gitu ya, karena menurut Risha orang Indonesia lebih ngerti bahasa Malaysia, karena bahasa Malaysia itu pendedahannya lebih luas daripada Brunei. Maksudnya bahasa Malaysia tuh kalian selalu dengar di Upin Ipin, drama-drama gitu, film-film Malaysia. Nah kalau Brunei jarang banget kan kalian dengar. Nah makanya Risha ngomong bahasa Indonesia agar kalian lebih ngerti aja. Tapi emang Risha asli orang Brunei guys. Nah kali ini Risha dari awal nggak ngerti banget lah tentang Indonesia. Cuma minat awal-awalnya karena minat dengan artis-artis Indonesia, dan makin kesini makin ya tahu tentang informasi-informasi Indonesia serba sedikit. Nah gini nih, sesuai dengan judul, Indonesia tolak label Melayu, bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu Indonesia, kata Rois Rinaldi. Awalnya ya Risha juga berpikiran kayak gitu, kayak menurut Risha Indonesia itu Melayu Indonesia gitu, Melayu Malaysia dan Melayu Brunei. Kenapa Risha bilangnya gitu? Karena bahasa Indonesia itu kayak kita bisa ngerti gitu, ada sedikit kesamaan dengan bahasa Brunei dan bahasa Malaysia, dan kayak nggak seperti negara barat lah gitu, maksudnya jauh beda kan. Kalau kita ngomong bahasa barat itu bahasa Melayu, nggak mungkin, karena penyebutan arti itu aja beda gitu, nggak ada tuh kata-kata kita, saya, kami di bahasa barat gitu kan. Kalau di Indonesia, Malaysia, dan Brunei ada kamu, aku, kayak gitu, kesamaan. Nah ternyata udah Risha bilang kayak gitu, bahwa Indonesia tuh Melayu, maksud Risha bukan Melayu kayak kita gitu, Melayu Indonesia gitu. Ada yang marah, ngehujat gitu ya, sakit tapi pada waktu itu. Tapi udah belajar baru ngerti kenapa orang marah, kenapa orang nggak pengen disebut kayak gitu. Dan seharusnya kita panggil aja bahasa Indonesia, seperti orang Filipin ya, Filipin bahasa Tagalog gitu. Kalau Indonesia ya bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia tuh banyak juga ya. Kalau kita di Brunei cuma 7 guys, iya. Dan ya tanpa membuang waktu yang lama, kita react aja terus. Kenapa nih bahasa Indonesia bukan disebut bahasa Melayu Indonesia? Oke, supaya menambah lagi wawasan kita semua. Hari, jangan lupa subscribe, komen, dan berkongsi. Mengapa Indonesia menolak label Melayu Indonesia untuk bahasa Indonesia? Penulis muda Indonesia Muhammad Rois Rinaldi memberikan 3 sebab mengapa Indonesia menolak label Melayu Indonesia untuk bahasa Indonesia. Oke. Perbualan ini diungkapkan dalam kegiatan latihan menulis cerita anak bahasa daerah di Bandar Cilegon yang dilaksanakan oleh Dinas Bahasa Provinsi Banten, Jawa Barat, Indonesia pada 14 hingga 16 Jun 2022. Inilah kenapa Indonesia menolak keras ketika ada label Melayu Indonesia. Ketika teman-teman dari negara tetangga kita menolak keras, dengar tuh ya guys, menolak keras siapapun rakyat Indonesia. Kalau kita panggil Indonesia atau Melayu, menolak banget, menolak keras banget. meminta agar Indonesia mau disebut sebagai Nih Melayu sebabnya. Indonesia, agar bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar kedua ASEAN. Mungkin bagi teman-teman di negara tetangga kita, nama bahasa Indonesia itu tidak sekrusial
nama Melayu itu sendiri yang memang milik siapa saja. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Ada negara yang dibangun atas agama, makanya ada negara Islam Iran. Ada bangsa dibangun atas ideologi-ideologi tertentu. Ada bangsa yang memang atas ras saja. Amerika misalnya. Indonesia itu dibangun atas bahasa. Wow, keren ya. Dari sini menambah wawasan banget ya. Karena menurut Risha nggak pernah tahu kenapa negara itu kayak masing-masing mempunyai ya ciri-ciri khusus sendiri seperti yang dikatakannya tadi. Kalau orang Amerika dibangun dari rasnya itu ras putih kali. Risha kurang pasti. Pantesan mereka aja marah. Kita nggak, kalau rame marah kayak gitu jangan kayak ambil hati banget guys. Kita harus belajar dan harus cari tahu kenapa. Nah makanya Risha pengen react ini karena Risha juga belum punya ilmu sangat mendalam tentang ini guys. Keren banget. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya berbeda-beda, orangnya beda-beda, kepentingannya berbeda-beda. Tapi hingga hari ini ramalan itu semua gagal. Kenapa? Karena kita mendirikan bangsa Indonesia atas nama bahasa Indonesia. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi warga negara Brunei. Dia mengatakan bahwa bahasa Indonesia ini dianggapnya dulu adalah bahasa Melayu teman-teman. Jadi orang Brunei ataupun Malaysia mungkin tidak tahu kalau bahasa Indonesia ini bukan bahasa Melayu. Karena apa? Karena porsinya masing-masing. Bahasa Indonesia mempunyai porsinya sendiri, bahasa Melayu juga mempunyai porsinya sendiri. Jadi banyak yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia ini adalah bukan bahasa Melayu. Dan orang Brunei ini mencoba belajar bahasa Indonesia. Karena apa? Karena bahasa Indonesia ini jauh lebih populer ketimbang bahasa Melayu itu sendiri, baik itu yang ada di Indonesia, Malaysia ataupun Brunei. Oleh sebab itu kita mengapresiasi bagaimana warga negara Brunei ini lancar sekali, fasih sekali berbahasa Indonesia. Karena negara Indonesia ini adalah potensinya sangat besar sekali gitu. Sehingga warga negara asing terutama di kawasan ASEAN atau di serantau di Nusantara ini berlomba-lomba untuk berbahasa atau belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke teman-teman, ini adalah karya bangsa kita ya teman-teman. Bagaimana susah payah dulu para pendiri bangsa menciptakan bahasa Indonesia ya, ketika Sumpah Pemuda tahun 1928 penuh perjuangan dan sekarang usianya kurang lebih 100 tahun. Dan alhamdulillah usianya yang sudah 100 tahun lebih ini bahasa Indonesia sudah ditetapkan oleh UNESCO dan perjuangan sangat luar biasa. Perjuangan yang sangat membutuhkan waktu teman-teman ya, yang tidak sedikit ya biaya, dan tentunya ini berkat para pahlawan kita. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.